kolaborasi sama lembaga eksekutif mahasiswa di kehutanan atau ya himpunan mahasiswa gitu Pak. Mungkin mengadakan semacam seminar nasional atau kuliah umum gitu. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi ke Trik Podcast. Ini sudah ke seri berapa ya, saya kurang tahu ya di tahun ini. Nah ini kita ada kedatangan teman-teman, ya bukan kedatangan ya, ini teman-teman magang yang hampir selesai ya magang di Trik. Nah kita ingin tahu nih, membahas mengenai kompetensi apa yang harus dimiliki atau yang harus dipersiapkan sebelum lulus dalam kuliah. Nah, pertama-tama mungkin perkenalan dulu nih dari teman-teman. Ini mungkin nama, kemudian kuliah di mana, jurusan apa. Mungkin dari Mas A. Siap, terima kasih Pak Lukman. Kenalin teman-teman, saya namanya Alfian Suherli. Saya berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sekarang ini saya sudah semester 7, sekarang lagi magang di Trik kayak gitu. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Khonsa Hanifah, biasa dipanggil Nifa. Panggilan di kampus itu Nipong. Selanjutnya Ola. Halo teman-teman, kenalin nama aku Karisma Regina Aulia, tapi biasa dipanggil Ola. Kebetulan kami bertiga dari fakultas dan juga jurusan yang sama, yaitu Fakultas Kehutanan dan jurusan Departemen Hasil Hutan. Oke. Jurusan atau departemen? Kalau saya dulu masuk kuliah itu di kehutanan, Fakultas Kehutanan, jurusan langsung. Saya ngambil konservasi sumber daya hutan. Nah, kalau teman-teman ini kan General Forestry ya sekarang ya. Berarti masuknya setelah itu ke semester berapa itu? Semester 5 masuknya ya. Masuknya ke jurusan atau departemen? Departemen. Istilahnya lebih ke departemen ya? Iya, udah ada jurusan. Departemen Teknologi Hasil Hutan. Betul. Itu apa aja yang dipelajari selama ini? Berarti sudah menjurus ke teknologi hasil ya, hutan? Benar banget Pak. Jadi untuk di THH itu kan ada matkul pilihan kan, itu ada banyak macam mata kuliah yang bisa diambil kayak dari energi biomasa atau bagaimana cara kita mengolah tanaman yang dari monokotil ataupun bagaimana kita cara mengolah ekstraktif, terus satu juga. Jadi kurang lebih kalau di teknologi hasil hutan ini kita bagaimana cara memanfaatkan hasil hutan begitu Pak. Mungkin kan kalau di departemen yang lainnya ada yang mengelola, ada yang menanam, membudidayakan dan sebagainya. Nah, kalau di teknologi hasil hutan ini kita bagaimana sih cara mengelola hasil hutan begitu? Misalkan dari kayu itu bisa dijadikan sebuah kertas juga gitu Pak. Itu pulp itu dari tanaman kayu putih gitu ya. Pokoknya mengolah hasil hutan begitu Pak kalau di teknologi hasil hutan. Ya. Nah, sebenarnya ini magang teman-teman ini di Trik ini kan juga mendekati ke teknologi hasil hutan juga ya. Jadi produk-produk kayu yang mungkin dipanen atau diolah itu kan menjadi produk-produk kayu. Nah, teman-teman sampai ke belajar mengenai produk kayu itu juga atau menjurus ke yang lainnya? Sempat mempelajari kan kalau ada, maaf ya saya kurang memahami semester di lanjutan teknologi kayak ada mutu kayu, kemudian setelah mutu kayu kemudian belajar serat dan lain-lain. Itu sempat belajar itu atau langsung menjurus ke yang teman-teman masuki, misalnya bagian apa? Kalau dulu itu masih kayak harus mengikuti rangkaian beberapa matkul yang wajib diikutin Pak. Namun wajib departemen. Iya betul, wajib departemen. Namun mulai dari tahun kita itu benar-benar udah dibebasin dan jadi kayak misal saya sendiri mau masuk lab hasil hutan non kayu. Jadi matkul-matkul yang saya ambil itu kalau bisa berhubungan dengan hasil hutan non kayu seperti teknologi pengolahan ekstraktif, teknologi pengolahan monokotil seperti itu. Oke, berarti teman-teman sekarang sudah lebih menyempit lagi ke hasil hutan non kayu sedikit perbedaan definisi kalau di Trik itu
peraturan yang terkait dengan VLHH, verifikasi legalitas usaha dan hasil hutan, itu juga diakomodir terkait hasil hutan bukan kayu. Nah itu contohnya kayak misalnya kayu putih, kemudian ada mungkin ya zat-zat apa namanya itu dari ekstraktif, yang lain-lainnya itu juga bisa dilakukan audit VLHH. Tapi memang secara aturan agak definisi katanya bukan kayu. Kalau di perkuliahan non kayu ya, HHNK. HHNK atau HHBK sama aja. Menarik. Oke. Terus ini kan berarti teman-teman udah semester ke 7 ya. Nah, setelah magang ini apa kesimpulan teman-teman di kampus? Kalau setelah magang ini sih kita karena udah semester 7 juga ya Pak ya, kita udah langsung pada skripsian ini Pak. Skripsian. Karena ngambil apa nih? Kalau saya non kayu Pak nih kebetulan. Kebetulan kita semua non kayu juga. Apa sih nih? Kalau saya skripsinya terkait bioetanol Pak. Bioetanol dari sorghum. Ya, nanti bahan bakunya diambil dari Gunung Kidul. Oke. Ya. Ada kerjasama dengan BRIN Pak. Ya, jadi BRIN menanam sorghumnya, terus saya memanfaatkan sorghum tersebut untuk diolah menjadi bioetanol kayak gitu. Kalau Mbak Nipon? Kalau saya ini terkait biodiesel, cuman masih bagian minyak mentahnya Pak. Minyak mentah sebelum biodiesel. Itu bahannya dari biji malapari yang ada di Kebumen gitu. Apaan tuh malapari? Salah satu tanaman hutan Pak. Jadi tanaman sebenarnya ini tanaman non pangan, jadi bisa untuk bahan biodiesel. Hidup di hutan, serasa? Bukan. Bukan. Kayu dia besar juga kan Pak. pohon menghasilkan biji. Nah itu bijinya. Biji malapari. Biji malapari. Malapari. Pongamia pinnata. Maaf teman-teman, baru dengar. Dan tahunya ya jati, sengon, memang kurang diketahui itu. Tapi hidup di asli Indonesia. Sekitaran India situ. Terus ada Indonesia. Tanam di Indonesia. Memang tujuannya untuk penelitian untuk ke arah biodiesel. Iya, kebanyakannya situ. Ditanam di Indonesia maksudnya. Iya, kebanyakan di situ. Tapi saya belum pernah, soalnya saya juga beberapa kali melakukan mungkin proyek penelitian masuk ke hutan untuk melakukan inventarisasi ya, terutama di hutan alam tuh saya mungkin belum pernah nemu malapari. Mungkin karena tanaman eksotik juga Pak, ya kan dari India. Dari India kan, bukan asli Indonesia gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Ola? Kalau saya ini Pak, ke pewarna alami atau ekoprint seperti itu dari Eucalyptus deglupta. Oh, ada tuh pohonnya di kampus. Iya, saya pengen ambil di situ aja Pak. Itu memang bisa diekstrak ya? Jadi apanya? Sebenarnya kalau buat Eucalyptus deglupta ini sendiri tuh lebih dimanfaatin jadi minyak Pak. Makanya saya pengen nyoba. Biji? Bukan, daunnya. Daunnya? Iya. Gitu. Pengen nyoba dijadiin kalau dijadiin pewarna alami itu seperti apa kayak gitu. Oke. Berarti ngambil bahannya di kampus aja tuh? Kalau di kampus tuh kebetulan tinggal dikit Pak. Tinggal dikit ya? Ininya tinggal dikit. Di itu kan, di apa? Di Arboretum. Ya, hutan kecil. Saya ingat karena kulit kayunya itu agak pelangi. Iya, pelangi. Oke, nah teman-teman di sini alasan memilih kehutanan apa? Wah, kenapa kok kuliah di kehutanan? Selain presidennya dulu lulusan kehutanan. Iya, kalau saya kan mungkin riset dulu ya Pak ya, sempat cari-cari kayak gitu, terus kira-kira jurusan yang cocok apa nih, soalnya dulu tuh pengen masuk teknik tapi kayaknya rasanya terlalu tinggi gitu menurut saya. Terus setelah saya cari-cari, habis itu saya lihat satu podcast Pak. Podcast ini kebetulan dari Kehutanan UGM juga. Itu narasumbernya ada Pak Dwiko. Beliau Wadek bidang kemahasiswaan. Terus di situ saya dengar kalau misalkan potensi wilayah kehutanan Indonesia ini masih sangat besar gitu Pak. Itu masih mencapai sekitar 63% atau 125 juta hektar gitu. Itu kan kayak besar banget Pak. Nah, saya juga mikir kalau dengan hutan yang seluasnya kayak gitu, itu tuh membuka peluang kerja yang besar juga, kayak membutuhkan tenaga profesional untuk mengolah hutan itu gitu. Jadi saya tertarik gitu Pak untuk masuk ke kehutanan gitu. Mulia sekali. Masya Allah. Terus saya juga cari-cari gitu Pak. Kalau kehutanan itu nggak cuman
akademik dong gitu belajarnya, tapi kayak praktikum keluar-keluar gitu Pak, Iya. ke hutan-hutan. Nah mungkin Betul. karena saya juga suka traveling gitu Pak, jadi kayaknya cocok gitu loh kalau masuk ke hutan. Ya, sama berarti. Iya. Mbak Nimo? Saya lebih kan karena dulu saya pas SMA tuh ikut organisasi semacam Sispala gitu kan Pak, kayak pecinta alam. Jadi saya suka Ya, suka kayak berhubungan lah. berhubungan kayak Berhubungan. lingkungan alam gitu. Terus melihat-lihat itu jurusan yang sekiranya sesuai dan saya ada potensi untuk bisa masuk ke dalamnya itu ada kehutanan gitu. Oke. Paula? Kalau saya sendiri mungkin jawabannya agak beda dari teman-teman ya Ya. Pak, karena jujur saya gak punya latar belakang, jadi kayak ketika lulus SMA tuh saya bingung mau masuk kemana, kayak karena ada banyak pilihan gitu kan. Terus kayak saya tanya-tanya lah ke teman-teman, kayak kok tidak ada dari mereka tuh yang menyebut kehutanan, emang ada apa sih dengan kehutanan ini. Saya riset terus kayak tertarik gitu Pak untuk masuk kehutanan karena berbau Oke. dengan alam. Berarti mempelajari sesuatu hal yang baru. lah ya. Betul. Iya, betul. Oke. Nah, setelah ini kan teman-teman skripsi ya. Skripsi ya insya Allah tepat waktu lah ya. Semoga tepat waktu lulusnya. Nah ini apa rencana ke depan setelah lulus? Rencana Udah ada bayangan belum? Depan? Mau dari Jadi mungkin dari teman-teman ini. Mungkin dari saya dulu ya Iya. Pak ya. Tadi kan saya bingung nih Pak, Hmm. dari masuk kehutanan mau jadi apa. Saya tuh taunya kalau jenjang karir masuk kehutanan itu paling kayak cuma jadi perhutani atau kerja di KLHK seperti Ya. itu. Namun setelah saya jalanin 7 semester di kehutanan ini, saya tuh jadi tahu ternyata lulusan kehutanan ini kerjanya nggak cuma di bidang kehutanan, bisa juga di luar kehutanan. Contohnya kerja di trik ini juga salah satunya. Satu ya. Baru tahu ya. Iya baru tahu. Profesi seperti itu. Iya. Auditor tepatnya. Iya, auditor. Oke. Terus kalau saya ini sama ya kan masuk kehutanan terus belum tahu mau jadi apa itu, dan kebetulan banget saya ini kayak bukan baca sih, lebih lihat buku kayak audit gitu loh. Audit, terus saya baca-baca kayak audit ini tuh apa gitu. Ternyata ada profesi auditor kayak auditor lingkungan tentang AMDAL gitu. Terus saya gitu. Nah, saya kayak men-challenge diri saya itu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa ini auditor lingkungan dan tentang sertifikasinya juga, Pak. Oke, menarik. Dan itu kayak menjadi salah satu checklist gitu dalam note saya, kayak saya bakal mungkin kedepannya untuk membahas ini di rencana karir saya gitu loh. Oke, berarti sudah bayangan lah Iya, teman-teman nanti setelah lulus mau ngapain. kurang lebih seperti itu sih, Pak. Iya. Kalau saya sendiri mungkin agak berbeda nih Pak dari teman-teman, karena masuknya juga ke Departemen Teknologi Hasil Hutan. Terus saya malah tertarik bikin bisnis gitu Pak. Oke, Nah, ya menarik. bisnis mungkin saya belum tahu entah nanti di kayu atau non kayu, tapi kalau misalkan di kayu kan saya juga udah tergambar di trik ini kan kita sering main ke industri-industri kayu juga. Nah, itu saya ya tertarik sih Pak untuk bikin bisnis di Ya. dunia kehutanan. Ya. Oke. Udah berapa kali main ke industri? Industri. Magang ini? Pas magang saya 2 kali Pak. 2 kali. Iya. Ke apa? Ke PT Tipota, terus di KUB Jogja Kayu Asri. Nah kebetulan itu kan ada 5 CV ya Pak, jadi banyak juga industri yang saya datangin. Siap mengelola furniture ya kalau Iya, nggak salah furniture betul. tahu lah Iya. berarti proses dan bisnis. Iya, betul. sedikit ya. Nah, saat ini teman-teman kan sedang magang di trik nih. Nah ini teman-teman kenapa tahu dari mana trik? Kok loh aku mau magang ke trik? Gimana itu? Jadi pertama kali itu kami tahu trik itu dari kakak tingkat Pak. Jadi ada yang cerita sharing-sharing gitu kayak, oh kakak tingkat yang ini lagi magang. Terus saya tanya di mana Kak? Katanya di trik. Saya penasaran, nah trik ini apa? Karena Siapa? saya baru dengar. Saya benar. Gitu. Mbak Bukan. Tutut baru tutut kalau Baru tutut, baru ya. tutut. Iya, iya, betul. Ya, Oke. terus saya tanya, dijelaskan lah oleh beliau kalau ternyata perusahaan trik ini merupakan perusahaan sertifikasi kayu dan juga selain kayu juga bisa kayak ISPO, PPIU dan PIHK seperti itu. Oke. Nah, terus saya setelah dijelaskan tuh saya jadi tertarik Pak, apalagi saya juga sempat dengar juga tentang auditor. Nah, terus ya udah saya akhirnya menghubungi Pak Lukman untuk Oh iya. untuk apakah bisa untuk kami melaksanakan kegiatan magang di sini seperti itu. Oke, ya, betul-betul dulu pertama sama Mbak Ola ya. Iya. Oke.
Berarti apa yang teman-teman ketahui tentang trik? Yang diketahui tentang trik setelah magang ini, 2 bulan. mungkin tadi Nipong udah tahu apa namanya pekerjaan auditor itu dari perpustakaan. Kalau saya justru setelah magang sini kan baru tahu kalau oh ternyata ada profesi sebagai auditor gitu Pak. Terus ya lumayan tertarik juga Pak, nah itu sebagai auditor. Mungkin teman-teman. Kalau saya lebih, kan karena tadi saya udah tahu audit lebih dulu gitu, saya lebih tahu sistematikanya aja sih, seperti apa kerja sebagai auditor gitu. Oke. Nah, tahu dari alumni magang tempat kita, nah kemudian tahu sedikit tentang, mungkin sempat riset ya. Iya. Nah, kenapa tertarik magang ke trik? Kenapa nggak ke perusahaan lain, misalnya ke kalau THH kan banyak main nanti ke apa namanya industri pulp and paper, kemudian industri ke pengolahan kayu misalnya, kan banyak ya yang dulu teman-teman saya di jurusan THH kan mainnya ke sana. Kalau saya tadi kan saya pernah bilang kan saya men-challenge diri saya untuk mencari tahu lebih jauh tentang auditor ini. Nah, salah satunya yang saya lakukan adalah dengan magang di sini Pak, gitu. Kalau saya justru ini Pak, karena selama kuliah saya tuh emang udah minatnya di THH kan. Nah, sedangkan di auditor di trik ini sendiri tuh THH-nya dikit gitu. Nah, saya tuh juga pengen cari tahu kayak di luar yang saya ketahui di kampus tuh, di luar THH tuh ada apa gitu loh Pak. Nah, menurut saya dengan magang di trik ini tuh bisa jadi sarana saya untuk mengetahui selain di THH gitu Pak. Oke. Nah, teman-teman apa sih ininya ya, setelah lulus nanti keinginan atau cita-citanya seperti apa ke depannya? Kalau untuk kedepannya yaitu kan saya teman-teman tadi kita kembali ke yang pertama adalah jurusan departemen THH. Yang kedua adalah skripsinya, penelitiannya terkait dengan HNK, beda-beda lagi kan. Kemudian praktek atau magangnya di trik auditor. Nah ini nanti udah ada bayan, saya setelah lulus ini ingin jadi apa, pengen kemana. Ini jelas ya tadi, pengen wirausaha. Nah teman-teman yang lainnya? Kalau untuk saya sih, untuk gambaran rencana saat ini ya Pak, untuk kedepannya itu kalau untuk jadi auditor itu perlu pelatihan gitu dulu kan Pak, pasti butuh biaya gitu kan Pak. Nah saya nggak pengen membebani orang tua untuk membiayai sertifikasi saya, jadi saya mungkin nanti untuk mendapatkan dananya itu saya kerja dulu di mana gitu, nanti saya ikut pelatihan itu untuk menjadi auditor eksternal gitu. Ada salah satu pilihan dari Mbak Nipong ini ingin menjadi profesi auditor. Iya. Salah satunya. Mungkin ada nanti ya, nggak tahu nanti. Ya. Kalau Mbak Ola? Mungkin setelah melakukan kegiatan magang di sini tuh saya jadi kayak tertarik juga Pak, jujur sama profesi auditor ini. Mungkin nanti saya bisa ikut lah ya Pak ya, kalau trik buka pelatihan. Ya. Insya Allah. Nah, apa yang teman-teman pikirkan untuk mewujudkan itu? Kalau misalnya bisnis kan cukup panjang ya Pak ya, ada prosesnya juga. Mungkin kurang lebih sama sih Pak, sebelum bisnis juga kayaknya saya harus kerja dulu gitu Pak, tempat lain, terus cari pengalaman dulu mungkin terkait bisnisnya seperti apa, terus ya mungkin nanti baru masuk ke dunia bisnisnya itu sih Pak. Okay. Ya. Kalau buat jadi auditor mungkin ya harus mempelajari tentang kayak SKSK yang yang berkaitan dengan teori-teori untuk menjadi seorang auditor itu seperti apa gitu. Sama ya. Nah, setelah tahu trik, setelah tahu bisnisnya ya teman-teman, udah 2 bulan cukup tahu lah bisnisnya trik. Itu kira-kira dari teman-teman itu memiliki pemikiran atau menurut teman-teman apa sih sebenarnya kolaborasi yang baik antara trik dengan mahasiswa? Mungkin ada apa gitu contoh?
atau keinginan apa atau ide apa? Ya. Ada sih Pak ide, mungkin kalau kolaborasi sama mahasiswa itu mungkin Trik bisa berkolaborasi sama lembaga eksekutif mahasiswa di Kehutanan atau ya himpunan mahasiswa gitu Pak. Mungkin mengadakan semacam seminar nasional atau kuliah umum gitu, terus nanti menjelaskan mungkin kayak apa ya, sebuah pekerjaan yang sangat dibutuhkan saat ini gitu, terus mungkin nanti masuk ke auditornya, terus nanti mungkin di sesi akhir tuh kayak semacam menawarkan juga nih teman-teman yang minat menjadi auditor itu siapa aja gitu, terus mungkin membuka pendaftaran secara langsung di situ gitu Pak. Ya kayak gitu, mungkin salah satunya kayak gitu. Terus mungkin langkah lanjutannya, karena sebenarnya kami juga sempat menawarkan teman-teman gitu Pak, kayak mau nggak gitu ikut pelatihan audit. Nah terus teman-teman ini keberatan di harganya gitu Pak. Ya mungkin ya dari harganya, terus kita berdiskusi gitu ya, berpikir mungkin apa namanya, dari Trik ini kayak bisa dari awal tuh kayak membiayai terlebih dahulu gitu Pak, terus mungkin dibuat kontrak gitu selama 2 atau 3 tahun, nantinya kalau misalkan udah jadi audit terus udah mengaudit juga, dananya itu dikembalikan lagi gitu Pak ke Trik. Nah ya, ide yang menarik sebenarnya. Yang belum pernah kita lakukan ya, semacam kayak beasiswa dulu, terus dikembalikan lagi dalam waktu tertentu lah ya. Yang tertentu. Sebenarnya ide yang menarik, dan itu saya catat ya. Siap. Betul. Oke. Ada yang lain teman-teman? Kolaborasi apa sih antara Trik dengan mahasiswa ya? Sama. Iya, kemarin soalnya kita juga udah mikir diskusi bareng gitu Pak tentang kolaborasi ini. Oke. Bagaimana pengalaman magang di Trik untuk teman-teman? Pengalaman magang di Trik seru sih Pak, jalan-jalan terus gitu kan, kayak audit kesini, terus ya dapat pengalaman juga lah, ketemu sama orang-orang baru gitu. Orang-orangnya asik juga. Orang-orangnya asik banget, ya kita juga dibimbing gitu Pak, nggak dijamin aja, tapi kayak dibimbing, ini tuh kayak gini loh caranya, kayak gini caranya, dikasih tahu kayak gitu. Semuanya di Jogja atau di tempat lain pengalaman magangnya? Pengalaman auditnya? Auditnya di Jepara. Jepara, ada yang ke Jepara? Iya di Jepara. Saya di Jepara juga, iya, sama Jogja. Saya di Sukoharjo Pak. Oh Sukoharjo, maju berarti. Harapannya apa teman-teman terkait dengan kegiatan magang antara mahasiswa dengan Trik? Mungkin ada apa ya? Mungkin kalau dari saya harapannya dengan adanya tadi kolaborasi gitu, dengan keinginan saya yang tadi ada keberatan biaya gitu, saya bisa dapat sertifikasi itu tidak jauh setelah saya lulus gitu loh. Harapannya juga kita apa ya, membangun kompetensi baru gitu loh Pak. Jadi kan kita dapat kompetensi baru juga di sini di Trik, terus ya mungkin ada yang lain. Kalau dari saya harapannya semoga dengan adanya kolaborasi tersebut jadi banyak mahasiswa Kehutanan itu yang tahu Pak tentang SVLK dan juga auditor, karena sempat saya tanya-tanya ke teman tuh mereka pada tidak mengerti Pak apa itu auditor dan SVLK sendiri. Padahal mungkin bisa menjadi salah satu opsi teman-teman Betul. untuk berkarir ke depannya. Karena sebenarnya kalau teman-teman masuk ke dunia auditor, next-nya itu nggak hanya teman-teman jurusan kehutanan, nggak hanya melulu terkait dengan saya nanti jadi auditor di bidang kehutanan, nggak seperti itu. Nanti bisa berkembang ke arah yang lebih jauh lagi. Misalnya kita ada, kalau Trik sendiri kan ada skema ISPO, nah itu bisa jadi auditor ISPO, kemudian bisa jadi auditor PPIU atau PPU umroh ya, PPU atau PIHK. Yang penting syaratnya itu masuk sebagai auditor, itu bisa berkembang jauh sekali. Nah, sistem kerjanya ya seperti itu. Ada yang internal, ada yang eksternal. Eksternal yang mungkin ambil wirausaha, nanti dipanggil Trik, Mas bisa audit nggak ini di sini. Nah, kemudian juga sempat dijelaskan Pak yang internal sama eksternal. Nah saya makanya tertarik di audit juga untuk ide auditor eksternal gitu Pak, karena kan sambil jalan bisnis terus mungkin bisa sambil ikut audit juga. Enggak, ibu rumah tangga plus auditor eksternal gitu. Auditor kita itu beberapa perempuan maksudnya. Ya itu sambil ini ya, ngasuh anak lagi mana. Itu bisa, atau yang boleh kerja jauh. Ada ya.
jauhnya cuma berapa hari pulang lagi. Itu apa? Oke, berarti teman-teman sambil apa namanya skripsi lulus itu mempersiapkan kompetensi teman-teman ya, belajar untuk memiliki kompetensi dengan apa yang teman-teman inginkan. Mungkin salah satunya ada yang wirausaha, kemudian ada yang ingin jadi auditor, itu mungkin bisa setelah ini diperdalami lagi karena teman-teman udah tahu lah apa auditor itu basicnya dari seperti apa, kemudian belajarnya mengenai apa kan udah tahu ya, mungkin yang fokusnya tadi di PLHH nanti bisa dipelajari itu nanti. Oke, semoga teman-teman ini ya apa lancar studinya. Amin. Cepat lulusnya. Cepat lulusnya. Mungkin apa yang direncanakan dan dicita-citakan lancar. Amin. Diperoleh. Oke. Terima kasih Mbak Ola, Mbak Nipong, dan Mas A. Mas A. Double. Atas waktunya Ya. sudah mengisi kegiatan podcast Fitri. Nah, gitu teman-teman terkait dengan podcast kita hari ini, kompetensi yang mungkin dipersiapkan sebelum lulus kuliah. Nah, ini sharing session dengan teman-teman yang sedang magang dari S1 Kehutanan UGM. Nah, terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu.